Pagi, Pak. Oke, suara saya sudah terdengar jelas belum? Jelas, Pak. Oke, saya ingin mereview beberapa materi dari kelas 10. Materi ini insya Allah nanti akan keluar di tryout dan ujian sekolah. Materi yang pertama LHO, teks laporan hasil observasi. Oke, menurut Angela, teks LHO itu teks yang gimana, Angela? Ya, yang menyajikan hasil observasi. Oke, yang menyajikan hasil observasi. Terus apa lagi? Apa ya? Aku lupa, Pak. Kira-kira kenapa, misalnya Angela, kenapa kamu menulis LHO? Tujuannya untuk apa? Misalnya Angela pergi ke Candi Borobudur. Setelah ke Candi Borobudur, Angela menulis LHO. Kira-kira tujuannya apa, Angela? Untuk ini menyampaikan apa yang diamati di sana. Terus nanti mungkin bisa untuk perbaikan dan lain sebagainya. Mungkin. Oke, terima kasih. Ya, jadi LHO itu dilihat dari situ tujuannya itu yang pertama untuk memaparkan hasil pengamatan kita terhadap suatu objek, atau bisa juga dengan tujuan untuk membagikan pengalaman kita kepada orang lain. Misalnya Angela berkunjung ke Candi Borobudur, kemudian Alif belum pernah ke Candi Borobudur. Nah, sebagai gambaran Candi Borobudur itu bagaimana, maka Angela menulis teks laporan hasil observasi agar nanti teks tersebut dibaca oleh Alif, sehingga Alif punya gambaran apakah nanti dia akan mengunjungi Candi Borobudur ataukah mau ke objek wisata lain. Kemudian kita beralih ke struktur LHO. Coba Arya, masih ingat nggak struktur LHO itu apa saja? Lupa, Pak. Levani, masih ingat? Lupa, Pak. Alif? Masih ingat? Lupa. Ingat nggak Alif? Enggak, Pak, sudah lupa. Oke, sudah lupa. Sebagian besar dari teman-teman kalian juga lupa struktur LHO. Nah, inilah fungsinya saya mereview ulang materi, karena ini materi kelas 10 ya. Biar nanti kalau keluar di soal, kalian bisa paham, bisa menjawab soal dengan tepat. LHO strukturnya ada 3. Kalau pada umumnya kan pembuka, isi, penutup. Seperti sudah saya jelaskan, minimal itu ada 3 itu, pembuka, isi, penutup. Nah, kalau di LHO pembukanya itu adalah
pernyataan umum. Pernyataan umum sebagai pembuka. Pernyataan umum atau klasifikasi, kalau di buku paket garis miring ya, pernyataan umum atau klasifikasi. Kemudian isinya itu adalah deskripsi bagian. Kemudian penutupnya adalah penegasan ulang. Penutupnya adalah deskripsi manfaat. Kalau penegasan ulang itu di teks eksposisi. Kalau yang teks LHO ini bagian penutupnya deskripsi manfaat. Terkait dengan tujuan orang menulis LHO tadi ya, kita langsung ke contoh. Ini teks berjudul wayang. Di sini penulis setelah mengamati wayang, mungkin secara langsung ataupun tidak langsung, dalam artian dia membaca beberapa literatur. Pernyataan umumnya yang mana? Nah, pernyataan umumnya yang ini. Nah, pernyataan umum. Kenapa disebut pernyataan umum? Karena kalau kita cermati kalimat ini, misalnya saya bertanya ke Alatea, wayang itu apa? Tanya ke Ella, wayang itu apa? Kemudian tanya ke Natasha, wayang itu apa? Sebagian besar jawabannya akan sama, yaitu wayang itu salah satu budaya asli Indonesia. Bisa juga ada variasi, misalnya wayang termasuk seni pertunjukan asli Indonesia. Dari beberapa jawaban itu kan intinya sama, bahwa wayang itu salah satu budaya asli dari Indonesia. Jadi pernyataan umum kalau didefinisikan itu pernyataan yang isinya itu diketahui oleh sebagian besar orang. Berikutnya di bagian pembuka kan ada dua, pernyataan umum dan klasifikasi. Kalau di buku paket atau, saya kurang setuju ya, atau, karena antara pernyataan umum dan klasifikasi itu dua hal yang berbeda. Coba kalian cermati. Yang saya blok pertama ini adalah pernyataan umum, kemudian klasifikasi adalah yang ini. Menggolongkan wayang menjadi tiga, yaitu klasifikasi. Jadi pernyataan umum dan klasifikasi ini masih masuk ke pembuka. Berikutnya deskripsi bagian. Nah, dari klasifikasi ini kan misalnya salah satu ya, ada salah satu jenis dari tiga ini, misalnya wayang purwa. Wayang purwa. Nah, di sini ini dijelaskan, ini namanya deskripsi bagian, ini bagian inti. Yang pertama, paragraf ini menjelaskan wayang purwa, yang kedua menjelaskan wayang wong, dan seterusnya. Itu namanya deskripsi bagian. Berikutnya yang terakhir di penutupnya adalah deskripsi manfaat. Setelah mengamati, kalian membagikan pengalaman kalian atau hasil pengamatan kalian kepada orang lain dengan menampilkan informasi tentang manfaat. Di sini disebutkan wayang bermanfaat sebagai media pendidikan, bla 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 bla. Misalnya tadi Angela habis ke Borobudur, misalnya manfaat dari mengunjungi Candi Borobudur, misalnya bisa mengetahui kehebatan nenek moyang kita zaman dulu, karena seperti kita ketahui zaman sekarang orang membuat candi seperti itu tidak terbayangkan ya. Sekarang mungkin bisa menggunakan teknologi-teknologi canggih, tapi orang zaman dulu teknologinya masih
jadul ya, kok bisa membuat candi semegah itu, seindah itu. Itu salah satu contoh deskripsi manfaat. Ahza, dimatikan dulu mikrofonnya. Oke, berikutnya terkait dengan LHO. Setelah struktur, kita ke kalimat definisi dan deskripsi. Kalau kalimat definisi, seperti ini tadi, ditandai dengan penggunaan kata ini. Adalah, ialah, merupakan. Itu definisi. Kalau deskripsi tidak harus seperti itu. Ini contoh yang deskripsi ya. Ini contoh kalimat deskripsi, wayang topeng dimainkan oleh, wayang tersebut dimainkan. Nah, contoh kalimat deskripsi. Berikutnya, gagasan utama. Yang perlu kalian jadikan acuan adalah gagasan pokok atau gagasan utama itu pasti ada di kalimat utama. Jadi kalau kalian disuruh mencari gagasan pokok dari kutipan paragraf, maka terlebih dahulu kalian harus bisa menentukan kalimat utama dari paragraf tersebut. Misalnya dari paragraf ini, coba Al-Ataya ada nggak ini? Ada, Pak. Oke, Al-Ataya. Dari paragraf yang saya blok ini, kalimat utamanya yang mana? Yang pertama, Pak. Oke ya, kalimat utamanya yang ini. Nah, kalau pertanyaannya gagasan utama atau gagasan pokok dari kutipan paragraf berikut, maka gagasan pokoknya apa, Al-Ataya? Apa ya, Pak? Wayang suket. Hanya wayang suket? Bentar, Pak. Kan kamu harus ibaratnya meringkas kalimat ini jadi satu gagasan pokok. Wayang suket yang merupakan perkembangan terbaru perwayangan, Pak. Oke, itu bisa juga misalnya perkembangan terbaru dunia pewayangan, salah satu hasil perkembangan terlalu panjang ya. Gagasan pokok itu biasanya singkat, misalnya wayang suket sebagai kreasi terbaru wayang, misalnya itu bisa. Jadi gagasan pokok atau utama itu biasanya berupa kalimat singkat. Di sini kan kalimat utamanya agak panjang. Terkait dengan gagasan pokok di teks eksposisi juga, tapi dilawankan dengan gagasan penjelas. Nah, perbedaannya apa? Kalau gagasan pokok atau utama itu pasti dari kalimat utama, kalau gagasan penjelas itu pasti dari kalimat-kalimat penjelas seperti ini, dari kalimat penjelas ini. Itu namanya gagasan penjelas. Berikutnya kita ke teks eksposisi.
kemarin pernah saya singgung teks eksposisi terkait perbedaannya dengan isai ya. Ada yang masih ingat struktur teks eksposisi? Oh ya, sebelum ke teks eksposisi, di teks LHO biasanya menggunakan kalimat kompleks. Dan kemarin saat mengoreksi isi kalian, saya menemukan beberapa teman kalian itu kurang tepat dalam menuliskan kalimat karena kalimat tersebut tidak mempunyai subjek. Perlu kalian jadikan pegangan bahwa kalimat itu minimal ada satu subjek dan ada satu predikat. Nah, untuk kalimat kompleks itu dalam satu kalimat bisa lebih dari satu subjek, bisa lebih dari satu predikat. Contoh di buku paket ini kalimat kompleks setara. Ini satu kalimat. Di kalimat tersebut ada dua subjek dan ada dua predikat. Jadi kalimat ini terdiri atas dua klausa. Jadi pengertian kalimat kompleks, kalimat yang mempunyai lebih dari satu klausa. Kemudian kenapa ini dinamakan kalimat kompleks setara? Karena klausanya itu kedudukannya itu sama atau setara. Misalnya nih ya, dari sisi struktur saja ya, struktur klausa pertama SPK, klausa kedua juga SPK. Loh Pak, di klausa kedua kok di sini tidak ada S-nya? Kalau dalam satu kalimat seperti ini, itu subjeknya itu bisa dilesapkan atau dihilangkan. Untuk apa tujuannya? Untuk efisiensi kalimat, agar kalimatnya efektif. Kalau lengkap, kelelawar aktif pada malam hari, tetapi kelelawar tidur pada siang hari. Nah, ini subjeknya dilesapkan atau dihilangkan. Kemudian kalimat kompleks setara itu masing-masing klausanya bisa dipisah menjadi kalimat sendiri-sendiri yang otonom. Contoh, klausa pertama dijadikan kalimat, maka bunyinya kelelawar aktif pada malam hari, titik. Itu satu kalimat, subjek predikat keterangan. Klausa kedua jadi kalimat kedua, maka bunyinya seperti ini. Kelelawar tidur pada siang hari, titik. Subjek predikat keterangan. Posisinya sama, bisa dibulak-balik. Kelelawar tidur pada siang hari, titik. Kalimat kedua, kelelawar aktif pada malam hari, titik. Nah, jika dua kalimat tersebut digabungkan menjadi satu paragraf, maka agar maknanya utuh harus ada penyambung antara kalimat satu dan kalimat dua. Maka kita tambahkan konjungsi. Karena antar kalimat, maka kita gunakan namun ya, bukan tetapi. Jadi kalau lengkap dalam satu paragraf, kalimat pertama kelelawar aktif pada malam hari, titik. Namun kelelawar tidur pada siang hari, titik. Berikutnya kalimat kompleks bertingkat. Oke, perbedaannya kalau kalimat kompleks bertingkat itu klausa keduanya itu merupakan salah satu bagian dari salah satu fungsi dalam kalimat. Fungsi itu ada subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Kalau dalam contoh yang ini, klausa keduanya itu masuk ke fungsi keterangan. Jadi di kalimat ini ada dua keterangan. Keterangan pertama adalah dengan museum angkut. Kemudian keterangan dua, karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Kemudian di kalimat kompleks bertingkat, klausanya
dibagi atas dua, klausa atasan dan klausa bawahan. Inilah mengapa disebut bertingkat, karena kedudukannya berbeda. Klausa atasan ini lebih tinggi daripada klausa bawahan. Kalau yang ini tadi sama ya, bisa dibalik-balik. Kalau ini tidak bisa. Bisa dibalik dengan menambahkan tanda koma di ini. Tapi secara umum tidak bisa dibalik posisinya atau tidak bisa berdiri sendiri. Jadi satu kalimat yang otonom. Contohnya seperti ini. Misalnya kalimat klausa atasan yang pertama ini. Keberadaan Detopeng tidak dapat dipisahkan dengan museum angkut titik. Ini bisa menjadi satu kalimat yang otonom, berdiri sendiri. Tetapi kalau misalnya ini ya, kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Meskipun ini bisa disebut kalimat, ada subjek, ada predikat, tetapi kalimat ini tidak bisa berdiri otonom. Karena kita tidak tahu kedua tempat ini itu apa. Karena ini mengacu ke Detopeng dan museum angkut. Karena itu ini namanya klausa bawahan, tidak dapat berdiri sendiri. Kemudian terkait dengan klausa bawahan ini, juga terkait dengan penulisan kalimat, banyak saya temukan kalimat diawali karena bla 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 titik. Nah, meskipun ada subjek, ada predikat di situ. Karena di sini kalian menggunakan karena di awal tanpa lanjutannya ya. Kalau misalnya karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama, koma, keberadaan Detopeng tidak dapat dipisahkan dengan museum angkut. Ini boleh dalam satu kalimat karena yang ininya berfungsi sebagai keterangan. Seperti kita tahu, keterangan itu posisinya bisa dibolak-balik. Tapi kalau hanya ini saja, karena ini tidak bisa disebut menjadi satu kalimat. Ini hanya berfungsi sebagai keterangan. Agar menjadi satu kalimat, maka karenanya dihilangkan. Agar subjek predikat keterangannya jelas. Tuh. Kita ke teks eksposisi. Oke, struktur eksposisi. Ada tesis, argumen, ada penegasan ulang. Tesis itu pembukanya, kemudian argumen itu isinya, penegasan ulang itu penutup. Nah, kalau di eksposisi, di buku paket, di penegasan ulang ada tambahannya, tidak hanya penegasan ulang tapi ada rekomendasi. Kalimat rekomendasinya ini. Ada ini, harus atau sebaiknya bla 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 bla. Berikutnya di teks eksposisi, oh ya, gagasan utama dan gagasan penjelas sudah. Kita langsung ke hikayat. Ini jadi gabung nggak ini jadi? Yeri nggak ada. Yuda, coba Yuda, menurutmu hikayat itu apa Yuda? Hikayat itu yang cerita rakyat itu, Pak. Cerita rakyat. Kan banyak sekali cerita rakyat, tidak hanya hikayat. Oh, kalau hikayatnya saya lupa, Pak. Di sini masuk yang mana? Yang kamu ingat tentang hikayat itu apa?
Misalnya kamu membaca hikayat dengan membaca dongeng, itu kan dari sisi bahasa sudah beda. Itu menjadi salah satu karakteristik hikayat. Yang kamu ingat apa, Yuda? Hikayat itu yang tentang kisah-kisah orang zaman dulu itu, Pak? Ya, Yang itu. oke. Coba Alvita. Menurut Alvita, hikayat itu apa, Alvita? Cerita rakyat juga, Pak, yang bahasanya agak kuno itu ya, Pak. Ya, agak kuno. Bahasa apa? Pakai bahasa Melayu. Melayu kuno. Iya. Terus apalagi yang kamu ingat? Itu aja, Pak, yang saya ingat. Oke ya. Jadi hikayat itu cerita yang menggunakan bahasa Melayu kuno. Kemudian menceritakan tentang apa? Tentang budaya dan nilai-nilai kearifan lokal. Biasanya, nah ini nanti kita masuk ke karakteristik hikayat. Yang pertama tadi menggunakan bahasa Melayu kuno, di situ menggunakan kata arkais, misalnya syahdan, hatta, itu contoh-contoh kata arkais. Karakteristik berikutnya adalah istana sentris, ceritanya seputar kerajaan. Di situ misalnya menggunakan kata raja, pangeran, putri, dan settingnya di kerajaan. Berikutnya, karakteristik hikayat adalah kemustahilan. Kemustahilan karena banyak di situ dikisahkan misalnya seorang anak lahir dari batu. Ya, apa itu yang aneh-aneh, mustahil. Ciri-ciri hikayat kemustahilan. Kemudian berikutnya adalah kesaktian. Itu tokoh-tokohnya itu sakti, misalnya orang bisa melawan 5 harimau, ini kan sakti. Atau misalnya orang bisa menghancurkan sebuah kerajaan, itu berarti sakti orangnya. Karakteristik hikayat berikutnya adalah anonim. Jadi tidak jelas siapa pengarangnya, siapa penulisnya. Nah, keanoniman ini terkait dengan hikayat yang merupakan sastra lama dan ditularkan melalui tradisi lisan, dari mulut ke mulut, dari nenek ke anak ke cucu, sehingga ketika kalian searching misalnya hikayat Bayan Budiman, itu nanti ada beberapa versi karena ditularkan secara lisan. Berikutnya apalagi, coba kita cek di bawah sini karakteristik. Ini sudah ya, istana sentris, kesaktian, kemustahilan. Oke, sudah. Yang penting dari hikayat adalah nilai-nilai. Nah, kalian nanti misalnya ada soal kutipan hikayat, kalian nanti harus bisa mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat tersebut. Misalnya ada nilai sosial, nilai budaya, nilai religius, nilai moral, ataukah nilai pendidikan. Oke, berikutnya kita ke teks negosiasi. Coba Birta, unsur dari teks negosiasi itu apa saja, Birta? Masih ingat nggak? Enggak, Pak. Nggak ingat? Misalnya Birta dan
Albert itu bernegosiasi. Nah, Berta dan Albert ini disebut apa? Nggak tahu, Pak. Bintang, tahu nggak Bintang? Halo Bintang. Oh Bintang, belum tahu. Bukan belum tahu ya, tapi lupa. Coba Dinda. Yang satu mengajukan penawaran, yang satunya itu apa Pak namanya Pak? Yang satu penawaran, satu pengajuan. Pengajuan. Gitu, Pak? Pengajuan Iya, dan kayak gitu. penawaran. Buat Nah, menciptakan suatu kesepakatan antar dua pihak. ya dua pihak itu disebut Lupa ya Pak. partisipan. Jadi unsur yang pertama dalam teks negosiasi harus ada partisipan. Misalnya tadi ya, ada Berta dan Albert, itu partisipan. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan unsur lain itu ada pengajuan dan penawaran. Nah, kira-kira sebelum ada pengajuan dan penawaran itu harus ada apa dulu? Dinda, ada apa dulu sebelum ada pengajuan dan penawaran? Ada apa namanya ketetapan patennya gitu Pak, kayak misal di pasar tuh ada harga patennya dulu dari penjualnya. Nah, itu maksudnya apa kira-kira? Ada harga kan, kemudian misalnya Dinda ke pasar beli mangga, itu misalnya penjualnya Defender. Harga dari Defender itu satu mangga harganya 5.000, tetapi dari rumah Dinda punya perkiraan harga mangganya itu 3.000. Nah, di situ berarti ada apa? Ada perbedaan kepentingan. Nah, itu pentingnya. Ada perbedaan kepentingan. Yang pertama partisipan, kemudian ada perbedaan kepentingan. Nah, perbedaan kepentingan ini menimbulkan masalah. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, maka dilakukanlah negosiasi. Nah, misalnya tadi ya, kepentingan Defender ingin untung dengan menjual mangga dengan harga 5.000 per biji. Kemudian Dinda juga sebagai pembelian ingin mengeluarkan uang sedikit tapi mendapatkan barang yang banyak. Maka kepentingannya Dinda misalnya dengan uang 3.000 bisa dapat mangga 1 biji. Nah, untuk kan muncul masalah di situ, ada perbedaan kepentingan. Untuk menjembatani atau mengatasi masalah tersebut, maka dilakukanlah negosiasi agar masing-masing pihak atau partisipan itu tidak ada yang merasa dirugikan. Sehingga muncul unsur berikutnya, yaitu pengajuan dan penawaran. Setelah itu unsur terakhir apa, Dinda? Kesepakatan enggak ya Pak? Ya, betul. Unsur terakhir persetujuan atau kesepakatan. Jadi ada 4, yang pertama partisipan, yang kedua perbedaan kepentingan, ketiga pengajuan penawaran, dan yang terakhir persetujuan. Itu secara keseluruhan ya, unsur dari teks negosiasi. Kemudian kalau dilihat dari struktur teks negosiasi berarti di teksnya itu atau di percakapannya. Maka strukturnya yang pertama itu ada orientasi, yang kedua ada
pengajuan penawaran, dan yang ketiga ada kesepakatan atau ada persetujuan. Berikutnya, di teks negosiasi ini juga yang penting adalah kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif ini ada dua tipe, yang pertama langsung dan yang kedua adalah tidak langsung. Kalau yang langsung itu menggunakan kata seharusnya atau sebaiknya, misalnya Dinda ngomong, wah, seharusnya harga mangga itu 3.000 karena sekarang sedang musim. Nah, itu namanya persuasif secara langsung, kalimat persuasif langsung. Kalau yang tidak langsung, contohnya seperti ini, sebentar. Nah, ini contoh kalimat persuasif yang tidak langsung, jadi secara tersirat ya. Oke, berikutnya kita ke teks biografi. Menurut Dina, teks biografi itu gimana, Dina? Definisinya. Yang menampilkan kisah hidup tokoh tertentu, Pak, yang ditulis orang lain. Oke ya, terima kasih. Sudah lengkap ya. Jadi ada dua poin penting dalam teks biografi. Yang pertama, menceritakan riwayat hidup orang atau tokoh tertentu. Kemudian yang kedua adalah ditulis oleh orang lain. Jadi menurut saya ya, misalnya Dina menulis biografi tentang bintang, nah itu boleh. Tapi kalau Dina menulis biografi tentang Dina sendiri, kalau menurut saya kurang tepat disebut biografi. Ya, malah saya kategorikan sebagai narsis ya, mengisahkan kisahnya diri sendiri, mengisahkan kisah diri sendiri. Jadi menurut saya tidak termasuk biografi. Meskipun pada faktanya beberapa tokoh, misalnya ada buku biografi tokoh A, di situ si tokoh tersebut membayar orang untuk menuliskan biografi tentang dirinya. Tapi kan memenuhi syarat tadi ya, bahwa biografi itu ditulis oleh orang lain. Nah, terkait dengan teks biografi yang ingin saya bahas, yang pertama struktur. Ada yang masih ingat struktur teks biografi? Albert, masih ingat nggak Albert? Lupa dikit, Pak. Ya seingatmu aja, nggak perlu buka buku, nggak perlu googling ya, santai saja. Orientasi, Pak. Oke, orientasi. Berikutnya apa? Orientasi, peristiwa-peristiwa, reorientasi. Ya, ada 3. Orientasi, peristiwa-peristiwa, bukan hanya peristiwa-peristiwa ya, tapi peristiwa-peristiwa penting atau kejadian-kejadian penting. Karena kalau peristiwanya tidak penting, tidak perlu dituliskan dalam biografi. Ya, jadi pembukanya itu orientasi. Biasanya polanya seperti ini. Menjelaskan siapa tokoh yang dibahas, kemudian lahirnya kapan, keluarganya bagaimana,
pendidikannya gimana, karirnya bagaimana. Itu contoh orientasi. Kemudian kejadian-kejadian penting atau peristiwa-peristiwa penting itu berisi masalah-masalah yang pernah dihadapi dan diselesaikan oleh tokoh tersebut. Kemudian bisa juga berisi hal-hal menarik dari tokoh. Itu masuk ke bagian isi, itu kejadian-kejadian penting. Berikutnya, yang terakhir, reorientasi atau bagian penutupnya. Bagian penutupnya itu biasanya tentang kondisi tokoh sekarang. Misalnya sekarang dia kerja di mana, atau sekarang karirnya bagaimana. Itu contoh reorientasi. Berikutnya, tentang teks biografi. Apakah semua orang bisa ditulis riwayat hidupnya menjadi teks biografi? Tentu kan tidak. Tidak semua orang. Lalu syarat utama orang tersebut ditulis riwayat hidupnya menjadi sebuah teks biografi adalah adanya karakter atau pribadi unggul dalam diri tokoh tersebut yang bisa dijadikan teladan oleh pembaca. Itu nanti masuk ke bagian isi ya, di bagian kejadian-kejadian penting atau peristiwa-peristiwa penting. Contoh, misalnya Shefika, menurut Shefika, karakter unggul dari B.J. Habibie itu apa? Shefika, yang bisa kamu tangkap. Halo Shefika. Baca dulu, Pak. Tidak harus baca, sepengetahuanmu aja. Kan ini tokoh terkenal ya, B.J. Habibie ya. Karakter unggul yang menurutmu bisa kamu jadikan teladan dari sosok B.J. Habibie apa? Cerdas. Oke, kecerdasan. Apalagi, Shefika? Menempuh pendidikan sampai tinggi gitu, Pak, ke luar negeri gitu. Oke ya, jadi dari sisi pendidikan itu bisa kita ambil teladan bahwa Pak Habibie selain dia cerdas, tapi dia juga mau terus mencari ilmu sampai ke tingkat paling tinggi. Berikutnya coba Stefani. Kalau menurut Stefani, karakter unggul dari B.J. Habibie yang bisa kamu teladani apa? Oke, pantang menyerah. Kalau menurut Stefani, pantang menyerah. Oke. Pantang menyerah dalam hal apa? Bisa dalam hal pendidikan, bisa juga dalam hal percintaan. Kalau ada yang pernah nonton filmnya Habibie Ainun atau membaca biografinya Habibie, di situ kan sebenarnya Habibie itu kan seperti pungguk merindukan bulan ya, jauh dengan Ainun, tapi dia terus berusaha pantang menyerah untuk mendapatkan cinta Ainun sampai akhirnya diterima dan langgeng sampai akhir hayat. Nah, di situ selain pantang menyerah, kita juga bisa mengidentifikasi karakter unggul dari tokoh B.J. Habibie, yaitu sifat cinta dan kesetiaannya terhadap Ainun.
bahkan sampai difilmkan ya. Itu karakter unggul dari tokoh. Berikutnya di teks biografi ada juga membahas tentang pola penyajian tokoh. Agar biografi yang kalian tulis itu menarik, tentu kalian bisa membuat variasi-variasi dalam menyajikan tokoh yang kalian tulis. Misalnya pola penyajian tokoh itu ada dua, ada yang langsung dan tidak langsung. Kalau yang langsung itu misalnya Stefani menulis biografi tentang Alip, pola penyajian tokoh secara langsung, maka di situ Stefani menuliskan misalnya Alip adalah sosok yang cerdas, tegas, dan setia kawan. Nah, itu deskripsi secara langsung, penyajian tokoh secara langsung. Oke, Alip, jangan lupa nanti ini traktirannya ya, karena sudah saya sanjung. Waduh. Oke, berikutnya ke pola penyajian yang tidak langsung. Misalnya Stefani menuliskan perkataannya Alip. Di situ dia mengutip kata-kata Alip. Nah, dari kata-kata yang dikutip tadi, si pembaca bisa menyimpulkan misalnya karakter unggul tokoh tersebut. Atau bisa juga menggunakan tokoh tambahan atau dari sudut pandang tokoh lain. Di situ misalnya Stefani ingin menggambarkan atau menunjukkan ke pembaca karakter Alip yang setia kawan, maka di situ Stefani menuliskan, misalnya menambahkan tokoh dari Yuda. Di situ Yuda berpendapat bahwa dulu saat pulang sekolah pernah sampai sore kemudian hujan deras. Di situ Alip membawa mantel sedangkan Yuda tidak membawa. Maka karena Alip setia kawan, di situ Alip tidak memakai mantelnya tapi tetap di sekolah menemani Yuda sampai hujannya reda, kemudian pulang bersama-sama. Kira-kira seperti itu. Itu contoh yang tidak langsung. Bisa juga dengan menceritakan ini apa namanya, menceritakan tindakan tokoh dalam mengambil suatu keputusan terkait dengan masalah apakah tokoh itu gerusa-gerusu ataukah dia sabar tapi disiplin atau bagaimana, itu bisa ditunjukkan dengan tingkah laku tokoh. Itu tadi cara penggambaran tokoh dalam teks biografi. Yang terakhir kita ke materi puisi. Oke, langsung saja karena waktu kita terbatas. Jadi untuk puisi, definisi puisi itu banyak sekali dan belum final. Antara beberapa orang itu punya definisi sendiri tentang puisi itu apa. Tapi secara umum, puisi itu yang pertama itu kata-katanya itu padat. Yang kedua, kata-katanya indah, kemudian menggunakan bahasa yang figuratif sehingga menimbulkan imajinasi. Dan yang terakhir, yang menurut saya yang khas dari puisi adalah dari sisi bunyi. Jadi meskipun diksinya menggunakan kata-kata yang tidak indah, tetapi ketika kata-kata tersebut disusun dengan pola-pola tertentu dan menimbulkan bunyi yang sama atau bisa disebut indah, maka puisi tersebut bisa dikategorikan sebagai puisi yang bagus. Berikutnya kita ke unsur puisi. Yang pertama
tema dan suasana. Ini sering muncul di tes, misalnya ada satu kutipan, kemudian satu kutipan puisi, kemudian kalian disuruh menentukan tema puisi tersebut. Misalnya kutipan yang saya blok ini, tema dari puisi ini itu apa? Nah, temanya adalah pendidikan. Kemudian suasana itu misalnya sedih dari kutipan puisi tersebut, apakah bisa menimbulkan suasana sedih ataukah gembira, itu saya rasa mudah. Berikutnya unsur sebelum ke unsur berikutnya, ini silahkan kalian baca lagi. Kegiatan 1 membacakan puisi. Ini sangat bermanfaat untuk besok kalian ujian praktik membaca puisi. Oke, unsur berikutnya adalah kalau di buku paket ini terkait dengan diksi. Diksi ini ada majas, makna konotatif. Ini sering muncul juga, rata-rata biasanya majas personifikasi, mengandaikan benda mati seperti makhluk hidup, atau metafora menyamakan antara satu hal dengan hal yang lain dengan porsi yang sama, ataukah majas perumpamaan menyamakan hal satu dengan lain tetapi hanya sebagian saja. Itu ciri-cirinya biasanya menggunakan kata seperti atau bagai. Ya, di diksi ada simbol, kemudian diksi juga terkait dengan persamaan bunyi atau rima. Unsur berikutnya adalah imaji. Kalau di buku paket menggunakan imaji, di teori puisi ada yang menggunakan citraan. Kalau imaji ada 3, imaji visual, imaji auditif, dan taktil. Kalau pencitraan ada 5 seperti panca indera kita, ada citraan pendengaran, citraan penglihatan, citraan gerak, dan lain-lain. Citraan visual di sini dijelaskan menggunakan untuk imaji visual menggunakan kata-kata yang menggambarkan seolah-olah objek yang dicitrakan dapat dilihat. Ini disebut juga citraan penglihatan ya. Saya ini. Ketika kalian membaca kutipan puisi ini, di dalam imajinasi kalian akan mengimajinasikan kalian melihat seorang gadis kecil dengan kaleng kecil. Itu gadis tersebut tersenyum, kemudian menengadah pada bulan merah jambu, menengadah ke atas ya, mendongak ke atas. Itu malam hari otomatis kan langit, itu mungkin ada bulan purnama jika si gadis kecil itu melihat ke atas. Kemudian settingnya di kota. Berikutnya imaji auditif, menggunakan kata-kata ungkapan seolah-olah objek yang dicitrakan sungguh-sungguh didengar. Nah, ini disebut juga citraan pendengaran. Contohnya ini kata dengar kepak sayap, guyuran sisa hujan. Kita seperti mendengar langkah pedati. Nah, kalau di citraan ini bisa disebut juga, misalnya kepak sayap ini disebut juga citraan gerak. Kita seperti tidak hanya mendengarkan tapi juga melihat gerakan sayap kelelawar ini, kepakan sayap kelelawar. Kita bisa melihat gerakan langkah pedati. Yang terakhir, imaji taktil, menggunakan kata-kata yang mampu mempengaruhi perasaan pembaca sehingga ikut terpengaruh perasaannya. Nah, ini terkait dengan suasana tadi ya, apakah suasananya sedih, gembira, atau bagaimana. Berikutnya di puisi ada nilai-nilai, ini mirip dengan
Hikayat. Biasanya pertanyaannya misalnya ada kutipan, kemudian kalian disuruh mencari nilai-nilai dalam kutipan tersebut. Itu saya rasa mudah, karena pada kelas 12 kemarin saat materi yang menentukan nilai buku fiksi dan non-fiksi, kalian sudah pernah membahas dengan kelompok kalian masing-masing. Ada yang membahas cerpen, ada yang membahas puisi, ada yang membahas novel. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Untuk yang baru gabung, Yasmin dan lain-lain, silahkan gabung lagi, karena pukul 11 ini saya masih ngajar dengan materi yang sama, atau mungkin teman-teman dari MIPA 3 yang ingin masih stay di sini, silahkan. Untuk yang ada kegiatan lain atau ada mapel lain yang perlu kalian ikuti, silahkan live meeting. Saya akhiri dulu meeting pada pertemuan ketiga di hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Pesan saya, tetap jaga kesehatan, patuhi prokes, dan kalau bisa hindari kerumunan ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Semua. Ardika ini gimana ini? Ardika Keluar, Pak. malah keluar, padahal habis ini masih lagi. Bentar ya. Mari, Pak. Mari, Pak. Ya.